Ini ada jargonnya Bapak ya. Ketika saya mengatakan UMKM NTB, kita bilang go digital, go internasional. Oke Bapak, oke siap Bapak Ibu. Oke, oke UMKM NTB, go digital, go internasional. Oke, terima kasih. Sekian. Go digital, go Betul. internasional. Oke, mantap. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada saudara saya Irwan Hadinata. Selanjutnya kita akan menuju ke materi pada hari ini. Sebelumnya saya akan mengenalkan moderator kita yang cukup cantik ya pada siang hari ini, bernama Gesti Lopitasari SM. Jadi beliau ini adalah salah satu fasilitator Nusa Tenggara Barat. Kemudian beliau juga punya usaha nih namanya Glovis Smartphone. Nah, beliau ini banyak sekali prestasinya sampai saya juga tidak bisa menyebutkan prestasinya ya. Baik, sebelumnya Mbak Gesti apakah sudah berada di ruang Zoom meeting? Siap, sudah Mbak Tina. Siap, ya sudah ya. Jadi selanjutnya saya alihkan kepada moderator, kepada Mbak Gesti Lopitasari, saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Sinar untuk waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya ini Bapak Ibu pelaku UKM dari Lombok Barat? Semoga sehat walafiat ya. Karena ini kan untuk kemajuan UMKM kita. Sebelumnya perkenalkan, saya Gesti Lopitasari, salah satu fasilitator NTB yang akan mendampingi Bapak Ibu. Tapi saat ini saya berperan sebagai moderator. Nah, meskipun kita nge-zoom-nya pelatihannya itu siang, tapi saya harap semangatnya itu semangat pagi ya Bapak Ibu. Nah, di sini pemateri kita sudah bergabung ya. Pemateri kita sudah bergabung. Semangat 45. Ya, semangat Bapak. Pemateri kita sudah bergabung. Ya, semangat 45. Baik, pemateri kita sudah bergabung dengan Mas Ari Irawan. Beliau salah satu aktivis yang luar biasa sekali nih. Kemarin sudah menyelesaikan studinya S1 dan di wisuda bulan Juli ini ya, Mas. Halo Mas Ari Irawan, sudah bergabung ya? Ya Mbak Gesti. Baik Bapak Ibu, materi kita pada hari ini tuh mengenai e-commerce. Bagaimana sih cara memanfaatkan e-commerce untuk berjualan? Pasti awalnya itu masih asing dengan kata e-commerce, tapi nanti saat mendengar materi dari narasumber kita, pasti akan tahu apa sih itu e-commerce dan macam-macam dari e-commerce. Untuk mempersingkat waktu saja ya Bapak Ibu, saya serahkan langsung saja kepada pemateri kita yang luar biasa ini, kepada Mas Ari Irawan, saya persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, terima kasih kepada moderator yang sangat luar biasa, Mbak Gesti Lopitasari, rekan fasilitator di NTB juga, serta para UMKM Lombok Barat yang sangat luar biasa pada siang hari ini. Masih kita diberikan nikmat kesehatan, kesempatan, insya Allah di tengah pandemi ini, di tengah badai ini kita sama-sama untuk terus melakukan hal-hal asas kebermanfaatan dan kebaikan gitu Bapak Ibu sekalian. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, perkenalkan nama saya Ari Irawan, biasa dipanggil Ari ya, dan kami bergabung dari salah satu fasilitator NTB juga yang di bawah naungan Kominfo RI begitu Bapak Ibu sekalian. Dan saya sangat mengapresiasi ya Bapak Ibu sekalian di tengah siang hari ini yang seharusnya mohon izin untuk memberikan pernyataan bahwa Bapak Ibu biasanya melakukan hal-hal yang bisa dibilang istirahat begitu di waktu siang hari ini. Akan tetapi sangat luar biasa, saya sangat apresiasi terutama bapak-bapak, ibu-ibu nih luar biasa banget, bahkan jiwa mudanya itu masih
terus membara dan membakar begitu. Apalagi tentunya untuk terus mencari rezeki, entah itu Bapak maupun Ibu, semoga dimudahkan langkahnya untuk rezekinya dan sebagainya begitu. Amin ya robbal alamin. Oke, Bapak Ibu sekalian, pada siang hari ini kita akan sedikit ya membahas bagaimana tentang pemanfaatan e-commerce, karena Bapak Ibu sekalian nanti yang saya harapkan dan kami harapkan untuk sama-sama partisipatif di dalam diskusi kita pada siang hari ini. Nah, saya harapkan begitu ya Bapak Ibu sekalian. Oke, mohon izin ya Bapak Ibu sekalian, saya akan langsung untuk kita sama-sama melakukan diskusi yang sedikit untuk sama-sama bermanfaat bagi kita semua begitu. Silahkan jika nanti ada penyampaian dari saya pribadi, silahkan langsung di-cut saja ataupun dipotong untuk kita sama-sama diskusikan begitu ya. Ya ini ya Bapak Ibu sudah muncul ya di share screen saya di tempatnya Bapak Ibu, sudah ada? Sudah, Mas, sudah. Oke, baik, terima kasih ya. Oke, ini ya Bapak Ibu sekalian sudah muncul. Sebentar. Oke ya, yang pertama ya Bapak Ibu sekalian, pada siang menjelang sore hari ini itu kita bicara diskusi tentang pemanfaatan e-commerce begitu ya Bapak Ibu sekalian. Karena kita melihat bahwa e-commerce ini merupakan salah satu batu pijakan ya Bapak Ibu, yang biasanya Bapak Ibu mengetahui tentang apa itu Facebook, kemudian ada Instagram, kemudian ada berbagai macam latar belakang begitu, entah itu Instagram dan sebagainya, WhatsApp dan Line, aplikasi yang penunjang untuk komunikasi yang lainnya Bapak Ibu sekalian. Namun pada siang hari ini Bapak Ibu sekalian, di tengah kegiatan masyarakat yang dilakukan selama pandemi, sebagai salah satu langkah penanggulangan penyebaran COVID-19 turut mendorong adanya transformasi digital, di mana kegiatan yang pada awalnya dilakukan dengan bertatap muka langsung kini dilakukan secara daring, baik melalui ponsel maupun perangkat komputer, dan ini merupakan salah satu transformasi digital. Beberapa aspek seperti kegiatan belajar mengajar, rapat, dan kegiatan jual beli. Kegiatan jual beli yang dilakukan secara daring itulah yang dikenal sebagai e-commerce Bapak Ibu. Nah, inilah salah satu alasan bahwa e-commerce itu hadir jauh dari sebelum-sebelumnya Bapak Ibu sekalian. Di sini UMKM NTB, terutama wabil khusus yang ada di Lombok Barat, itu kita melihat destinasi wisata yang sangat luar biasa, sangat amat banyak begitu Bapak Ibu sekalian. Tinggal Bapak Ibu sekalian mau tidak untuk mengeksplornya, mau nggak untuk belajar kita bersama-sama. Itu kata kuncinya Bapak Ibu sekalian. Yang penting Bapak Ibu itu terniat dari sekarang begitu Bapak. Oke, next. Nah, ini ya Bapak Ibu sekalian, e-commerce itu ya merupakan kependekan dari electronic commerce begitu, yang dapat diartikan sebagai perdagangan elektronik. Jika pada umumnya kegiatan perdagangan seperti distribusi, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa dilakukan secara daring saat ini begitu Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini ada dua perspektif ya, ada dua pandangan yang satu sama lain itu sangat berhubungan dan satu sama lain itu sangat berkaitan erat begitu Bapak Ibu sekalian tentang e-commerce ini. Yang pertama tentang komunikasi, pengiriman barang, jasa, informasi, atau pembayaran melalui jaringan komputer atau sarana elektronik lainnya. Ini dari segi komunikasi Bapak Ibu. Kemudian ada perdagangan, penyediaan sarana untuk membeli dan menjual produk, jasa, dan informasi melalui internet atau fasilitas online lainnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, komunikasi dan perdagangan merupakan satu kesatuan ya Bapak Ibu, karena di sini tidak terlepas bahwa e-commerce yang dilakukan secara daring ataupun online
Entah itu Bapak Ibu yang pernah tidak asing mendengar bahwa pembelian secara online, entah itu media sosial maupun e-commerce begitu. Nah, di sini Bapak Ibu sudah melakukan secara langsung begitu. Oke, ini ya kita beranjak sebentar Bapak Ibu terkait dengan filosofis perjalanan e-commerce di Indonesia ya. Yang pertama itu ada perusahaan mengiklankan produk di internet. Konsumen berbelanja secara langsung. Sebelum hadirnya Facebook, e-commerce dan sebagainya ini Bapak Ibu, marketplace dan e-commerce ini itu kita masih melakukan pasar secara tradisional begitu, tatap muka, kemudian langsung bertemu, ya mungkin ya mohon maaf biasanya kita ada uang yang barter dan sebagainya, itu kita masih melakukan secara transaksi yang tradisional begitu, atau bahkan kita berbelanja itu masih kita menggunakan uang cash dan sebagainya Bapak Ibu. Nah, tapi hari ini marketplace, e-commerce dan sebagainya Bapak Ibu itu hadir dengan melakukan dompet digital begitu Bapak Ibu. Nah, itu yang kelebihannya banyak banget begitu Bapak Ibu. Salah satunya untuk mengurangi resiko penipuan, kemudian kedua tentang pemalsuan uang dan sebagainya Bapak Ibu. Itu lebih efektif dan efisien terhadap kegiatan Bapak Ibu, misalnya begitu untuk membantu. Nah, konsumen melakukan pemesanan secara online, namun masih dibutuhkan interaksi secara langsung. Nah, dan di sini proses pembelian dilakukan secara online, konsumen tinggal menunggu barang dikirimkan oleh penjual. Nah, itu ya filosofis perjalanan dari e-commerce di Indonesia ini Bapak Ibu secara perspektif nasional gitu ya. Nah, di sini ya Bapak Ibu silahkan untuk diperhatikan apa sih peluang dari kita berjualan di e-commerce itu ya Bapak Ibu. Nah, di sini kita melihat ada berbagai macam data dari sekian populasi yang ada di Indonesia, 274,9 juta jiwa begitu Bapak Ibu sekalian. Nah, populasi masyarakat yang besar dengan rata-rata usia penduduk di usia produktif ya, menjadikan pasar e-commerce di Indonesia memiliki nilai yang besar. Hal tersebut juga didukung oleh pengguna internet di Indonesia yang mencapai 73,7% dari total penduduk Indonesia atau sekitar 202,6 juta pengguna. Artinya Bapak Ibu sekalian, hampir seluruh masyarakat Indonesia saat ini menggunakan internet, sehingga dengan memanfaatkan e-commerce maka UMKM dapat menciptakan pasar yang luas. Artinya Bapak Ibu sekalian, dengan adanya pandemi ini itu terus melakukan lonjakan pengguna dari media sosial secara virtual begitu Bapak Ibu sekalian. Apapun dikemas melalui media sosial Bapak Ibu sekalian. Mau tidak mau dengan adanya peraturan PPKM itu membatasi gerak-gerik kita begitu. Nah, di sini solusinya adalah itu adanya e-commerce ataupun menggunakan memanfaatkan platform media sosial begitu Bapak Ibu sekalian. Dan itu jangan sampai kita hanya sebagai penonton dan kita harus mengambil peran di sana Bapak Ibu sekalian. Nah, ini sudah jelas ya begitu Bapak Ibu sekalian bahwa setiap tahun e-commerce maupun pengguna internet itu terus melakukan peningkatan begitu Bapak Ibu sekalian. Dan ini merupakan salah satu data bagi Bapak Ibu sekalian untuk melihat peluang margin yang ada di depan Bapak Ibu sekalian begitu. Nah, ini ya Bapak Ibu sekalian bisa diperhatikan tentang data lagi presentase akses e-commerce begitu. Nah, e-commerce ini itu setiap tahun melalui data-data dari berbagai macam platform media massa, media cetak itu merupakan meninggalkan jejak digital yang sangat luar biasa, dilakukan peningkatan begitu, mulai dari aplikasi chatting, media sosial, hiburan dan video, aplikasi belanja, aplikasi peta. Hampir semua Bapak Ibu sekalian ya di ponsel itu ibaratnya itu kalau kita ini ya, kalau pernah nonton mungkin bagi saya mungkin atau teman-teman yang lain nonton Doraemon dan sebagainya, itu kayak pintu kemana saja begitu Bapak Ibu sekalian, yang dimana apapun kita ini simsalabim begitu. Dan di sini
tergantung kita bagaimana untuk mengolahnya, bagaimana untuk mengambil perannya begitu Bapak Ibu sekalian. Artinya pandemi COVID-19 ini yang masih berlangsung turut meningkatkan jumlah pengguna internet yang menghabiskan waktu lebih lama dalam menggunakan komputer atau ponsel. Selain itu, besarnya presentasi pengguna aplikasi belanja tersebut membuka peluang bagi pegiat UMKM untuk menyusun strategi penjualan melalui e-commerce. Penjualan melalui e-commerce juga dapat didukung dengan mengiklankan produk melalui media sosial dan aplikasi chatting yang memiliki persentase pengguna lebih besar. Nah, artinya Bapak Ibu sekalian, sudah jelas dan sudah konkret bahwa UMKM NTB di Lombok Barat itu betul-betul sangat potensial begitu, sangat-sangat banyak yang harus diteruskan, yang harus diutamakan begitu Bapak Ibu sekalian, terutama produk-produk ciri khasnya yang ada di NTB maupun di Lombok Barat misalnya begitu Bapak Ibu sekalian. Oke, next. Ini ya Bapak Ibu sekalian, untuk sebagai informasi bahwa produk yang dilarang di e-commerce itu perlu kita sama-sama perhatikan begitu. Karena tentunya di e-commerce itu Bapak Ibu sekalian tidak semua hal yang harus kita jual begitu Bapak Ibu sekalian. Bukan semua ya. Nah, ini yang harus Bapak Ibu perhatikan begitu. Bukan hanya kelebihan-kelebihan tapi tetap melihat ada yang dilarang juga begitu Bapak Ibu sekalian. Yang pertama itu ada produk imitasi. Produk imitasi ini adalah jiplak begitu ya Bapak Ibu sekalian, ataupun tiruan. Nah, tanpa sedikit pun ada perkembangan modifikasi dan sebagainya, dan itu melanggar secara hukum, berbicara tentang hukum tentang hak cipta dan sebagainya begitu Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian ada produk MLM yang gravitasinya itu secara tidak logis lah begitu Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini kayak semacam percepatan gravitasi untuk mendapatkan uang itu seperti apa di sana begitu Bapak Ibu sekalian. Nah, yang ketiga itu ada produk pornografi, kemudian produk ilegal, produk berbahaya terkait dengan hal-hal yang tidak manusiawi misalnya begitu Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang terakhir itu ada binatang Bapak Ibu sekalian, yang terutama yang dilindungi yang sudah diatur di dalam undang-undang tentang hewan dan sebagainya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini ya penting bagi penjual yang menjual produk yang dilarang. Produk tersebut akan dihapus. Toko dengan produk yang dihapus akan mendapatkan penalti begitu Bapak Ibu sekalian. Kalau ketahuan dan sebagainya jelas begitu Bapak Ibu sekalian bahwa hukumnya itu akan tetap ditegakkan begitu Bapak Ibu sekalian. Nah, next kita lanjut ke platform e-commerce ya. Indonesia menjadi salah satu adopsi platform ya e-commerce tertinggi di dunia pada tahun 2019. 90% dari pengguna internet usia dari umur 16 sampai 64 tahun merupakan pengguna e-commerce Bapak Ibu sekalian. Berarti sudah jelas Bapak Ibu sekalian secara data, secara melihat bahwa Indonesia menjadi konsumsi ya paling banyak menggunakan internet begitu Bapak Ibu sekalian, apalagi menggunakan platform e-commerce. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, yang paling terpenting adalah kita harus bisa membedakan ya Bapak Ibu sekalian. Yang maksudnya marketplace itu Bapak Ibu sekalian, bedanya marketplace dengan e-commerce adalah marketplace itu misalnya seperti Facebook, kemudian WhatsApp, Instagram, Line. Nah, itu Bapak Ibu merupakan suatu yang disebut sebagai marketplace begitu Bapak Ibu sekalian, karena sering kita mendengar mungkin bahwa dari teman-teman kita, dari kawan kita, sahabat kita, bahwa apakah sama marketplace dengan e-commerce begitu? Jawabannya adalah Bapak Ibu sekalian itu beda. Ya, marketplace itu kelebihannya itu lebih dari satu toko Bapak Ibu sekalian, dan itu tidak menggunakan berbayar dan sebagainya. Tetapi kalau kita menggunakan Facebook itu, Facebook iklan, Facebook Ads itu kita berbayar, akan tetapi terjamin dengan terjual produk-produknya begitu Bapak Ibu sekalian. Sedangkan e-commerce ini ya Bapak Ibu sekalian, ini ya yang saya sampaikan ini merupakan lazimnya kita, biasanya kita yang paling banyak
yang kita gunakan gitu, seperti ada Tokopedia, Shopee, Lazada ya. Ini yang sering kita pakai mungkin dari usia 16 tadi sampai 64 tahun. Ya artinya dari usia yang SMP sampai kita mau pensiun dan sebagainya ya. Itu sudah menjadi kebiasaan begitu, entah itu dari saudara kita ya, Bapak Ibu sekalian, dari anak kita. Nah, seperti itu. Saya juga sering seperti itu ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, secara rinci ya, macam-macam platform e-commerce ini ya, Bapak Ibu sekalian, bahwa jumlah pengunjung di Tokopedia itu mencapai sekitar datanya itu mencapai 135,1 juta pada 3 bulan pertama tahun ini begitu, Bapak Ibu sekalian. Nah, jumlahnya naik 17,8% dari kuartal sebelumnya yang sebesar 114,7 juta kunjungan. Nah, kemudian yang kedua itu ada Shopee, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini mungkin sudah terngiang-ngiang ya, sudah terbiasa bahwa Shopee mungkin dari Bapak Ibu sekalian sudah pernah melakukan transaksi belanja online atau bahkan dari Bapak Ibu merupakan salah satu penjual begitu, menjadi seller di salah satu platform e-commerce ini. Jika misalnya belum menginstal, nanti kita akan sama-sama belajar dan kita juga akan demo ataupun tutorialkan gitu Bapak Ibu sekalian. Berarti hari ini itu ada 2 sesi begitu ya Bapak Ibu sekalian. Setelah sesi penyampaian secara teoritis itu kita akan lakukan untuk melakukan praktek begitu Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini sama-sama merupakan salah satu batu pijakan juga untuk tadi Bapak Ibu sudah melihat ada tayangan dari host dari fasilitator NTB itu memberikan sedikit tayangan ya tentang Jubelio, dan tadi juga ada beberapa masuk chat yang dimana ada yang menanyakan bahwa jangan lupa untuk di-record atau apa dan sebagainya di sana. Nah, ini yang harus kita sama-sama perhatikan ya Bapak Ibu sekalian. Mohon izin dan di sini perlu partisipan dari Bapak Ibu sekalian yang harus kita utamakan begitu. Oke, next ya Bapak Ibu sekalian. Nah, apa sih keuntungan dari menggunakan platform e-commerce itu ya Bapak Ibu sekalian? Jadi Bapak Ibu secara tidak langsung ataupun juga yang pernah melakukan transaksi belanja secara online itu kita mendapatkan kepuasan tersendiri begitu. Yang pertama ya jelas begitu ya, keutamaan ataupun keuntungan dari e-commerce itu yang pertama ya Bapak Ibu sekalian, itu dapat menjangkau pasar yang sangat luas. Produk diiklankan pada platform yang dapat diakses dari manapun. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian sudah mengetahui dan sedikit menyampaikan informasinya adalah betul memang salah satu kelebihan dari e-commerce ini itu pasar kita itu semakin luas Bapak Ibu sekalian. Misalnya Bapak Ibu punya grup WhatsApp misalnya tentang ada yang arisan terutama ibu-ibu, kemudian bapak-bapak misalnya gengnya tentang mancing dan sebagainya, itu bisa juga dipromosikan begitu Bapak Ibu sekalian tentang produk-produknya. Nah, di sini merupakan tidak lain dan tidak bukan itu untuk meluaskan lagi jaringannya Bapak Ibu sekalian untuk produk-produknya begitu. Artinya tidak terbatas hanya di satu tempat saja, dimanapun kapanpun gitu. Terpenting Bapak Ibu sekalian harus memahaminya begitu, kapan akan dipromosikan, diiklankan dan sebagainya itu. Nah, itu yang harus diperhatikan. Kemudian yang kedua, kelebihannya ataupun keuntungan itu Bapak Ibu sekalian tidak memerlukan toko fisik, penjual cukup membuka toko secara online. Nah, ini ya Bapak Ibu sekalian, sudah jelas banget begitu ya Bapak Ibu sekalian bahwa tidak perlu menyewa, tidak perlu membeli ruko dan sebagainya, tapi silahkan sesuai dengan pengelolaannya teman-teman Bapak Ibu sekalian begitu. Nah, yang ketiga itu ya kelebihannya hemat biaya penjual, dapat membuka toko secara gratis dan tidak memerlukan biaya sewa tempat. Nah, seperti tadi ya Bapak Ibu. Nah, yang terakhir itu menjual barang dengan harga lebih murah. Penjual dapat menjual barang dengan harga murah karena biaya yang dikeluarkan berkurang begitu. Nah, di sini Bapak Ibu di situ bermain begitu ya Bapak Ibu sekalian, bermain tentang harga walaupun banyak pesaing. Tetapi di sini kelebihan dari e-commerce itu ya Bapak Ibu sekalian, itu hampir 90% ke atas
itu sudah langsung melakukan pembelian begitu ketika melihat ratingnya Bapak, misalnya melepas di Shopee misalnya begitu Bapak Ibu sekalian untuk bagaimana produk Bapak Ibu itu yang ada di Shopee misalnya begitu. Nah, di situ ratingnya bagaimana, kemudian komentar-komentar dari konsumen ataupun customer di sana itu dilihat juga Bapak Ibu sekalian. Oke, next ya Bapak Ibu. Nah, ini merupakan ya salah satu alur penggunaan e-commerce Bapak Ibu sekalian. Yang pertama itu harus kita ketahui, itu harus kita melakukan download misalnya begitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, penggunaan e-commerce dimulai dengan memasang platform e-commerce sesuai pilihan pengguna pada Play Store. Misalnya Bapak Ibu memilih dari salah satu tadi, misalnya yang dari saya sampaikan bahwa di sana ada 3 misalnya begitu. Nah, silahkan kalau misalnya di luar itu juga nggak masalah. Yang penting Bapak Ibu itu poinnya sudah harus ada menginstal ya salah satu dari sana untuk sebagai persyaratan nanti yang ada di Jubelio Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini nanti kita akan sama-sama belajar, sama-sama kita praktekkan ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini merupakan perlu Bapak Ibu sekalian ya ketahui begitu. Tentang misalnya kalau Bapak Ibu sudah melakukan install dan sebagainya itu tentunya harus melakukan pendaftaran, kemudian ada buat toko, lengkapi data toko, unggah foto produk dan mulai berjualan ya Bapak Ibu sekalian. Nanti kita akan langsung tutorialkan gitu Bapak Ibu sekalian. Nah, ini ya Bapak Ibu sekalian menggunakan platform e-commerce itu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini harus kita perhatikan bersama ya, itu tentang registrasi, pengelolaan toko, iklan, penjualan ya Bapak Ibu sekalian. Nah, registrasi di sini meliputi pengelolaan akun, tambah data bank, serta cara penarikan hasil penjualan. Pengelolaan toko meliputi cara menambahkan data barang, mengubah data barang, serta menghapus barang. Iklan meliputi bagaimana cara membuat iklan toko dan iklan produk dan menggunakan fitur chatting dengan pelanggan. Bagian terakhir yaitu pengelolaan penjualan yang meliputi bagaimana cara menerima order, menolak order, pengiriman barang, dan menyelesaikan penjualan. Mungkin sampai di sini Bapak Ibu sekalian untuk sesi, untuk penyampaian. Mungkin kita supaya lebih partisipan, lebih aktif lagi, saya mengharapkan Bapak Ibu sekalian untuk sama-sama kita diskusikan dulu sebelum kita akan eksekusi nanti ya Bapak Ibu sekalian untuk melakukan pembuatan akun, registrasi akun misalnya begitu Bapak Ibu sekalian. Mungkin ada dari Bapak Ibu sekalian, saya persilahkan. Mungkin dari penyampaian saya ada yang kurang atau apa, mungkin supaya kita langsung sama-sama diskusi begitu Bapak Ibu sekalian. Silahkan. Mungkin ada Bapak-bapak, Ibu-ibu, silahkan. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu, mungkin ada yang masih bingung mengenai e-commerce ini, bisa langsung ditanyakan ke pematerinya. Jika ada yang masih bingung. Mohon izin Mbak Moderator. Baik Bapak, silakan. Oke, saya mau nanya dikit Mbak, Mas. Untuk yang di sini kan sebelum perkenalkan saya Tommy dari Angkatan Bukusasa Lembah Sari Batu Layar. Di sini saya ingin menanyakan mengenai e-commerce ya gitu. Sebelumnya kan saya di sini kalau di angkringan itu belum menggunakan memang untuk aplikasi bisnis kayak Lazada dan sebagainya. Cuman ini saya sudah menggunakan yang salah satu di persentase akses e-commerce itu kan ada aplikasi peta. Ya Google Map lah bahasanya. Nah, dan yang paling dominan digunakan untuk menemukan angkringan itu ya Google Maps. Cuman gini, yang saya ingin tanyakan itu kalau misalkan jenis usaha yang jarang take away, itu kalau menggunakan aplikasi e-commerce begini itu yang paling tepat itu yang mana sih, Mas? Baik. Ya, begitu. Oke, saya langsung tanggapi ya, Bu Moderator. Ya, dari Mas siapa tadi? Mohon maaf. Tommy. Ya, Mas Tommy ya.
Mas Tommy. Asli dari mana? Di sini saya di Lembah Sari. Oh, Lembah Sari. Oke. Ya, untuk Untuk usahanya sekarang apa ya, Mas Tommy? angkringan. Oh, angkringan. Oke. Di jamnya startnya jam berapa buka? Kalau untuk startnya ya sore sampai malam. Sore sampai malam ya. Oke, jadi bisa menjawab ya, Mas Tommy. Jadi untuk terkait dengan jenis usaha ya, yang take away, terkait dengan lokasi tadi yang sudah disampaikan itu memang betul ya, harus di salah satu menjadi katalognya ya, begitu ya, Mas Tommy. Nah di situ karena mainnya kan secara sekarang ini adalah media sosial atau bahkan saat ini yang diperuntukkan itu misalnya tentang angkringan dan sebagainya itu banyak banget begitu ya, terkait dengan usaha dari Mas Tommy misalnya tentang angkringan. Nah kemudian platform yang manakah yang cocok ataupun tepat untuk angkringan dan sebagainya begitu. Nah saya sampaikan bahwa e-commerce ini ya begitu, Mas Tommy, itu sangat-sangat cocok dari semua begitu. Nah terlebih di sini kenapa saya sampaikan begitu, karena e-commerce itu bukan hanya menjual untuk tentang fashion, kemudian tentang jasa dan sebagainya, tapi di sini memang betul harus ada wujud nyatanya begitu. Nah itu juga penting, dan juga itu kalau soal platform dan sebagainya itu yang misalnya apakah yang Shopee, Lazada ataupun Tokopedia itu sebenarnya sama-sama bagus begitu ya, Mas Tommy, sangat-sangat tepat. Tinggal di sini yang perlu diperhatikan itu adalah katalognya begitu. Nah itu yang harus diperhatikan tentang deskripsi produknya begitu. Nah soal lebih take away-nya lagi, lebih lanjutnya lagi itu bisa bekerja sama dengan GrabFood atau apa misalnya di sana, Gojek dan sebagainya. Itu salah satu kelebihannya begitu. Nah tapi di sini silahkan misalnya begitu Mas Tommy, yang mana lebih pas maunya, yang lebih ingin dilakukan gitu, entah itu Shopee, Lazada ataupun Tokopedia dan yang lainnya begitu. Yang terpenting itu tadi dari segi packagingnya, pengemasannya itu perlu diperhatikan begitu. Nah saya kira saat ini itu yang perlu diteruskan gitu Mas Tommy. Seperti itu Mas Tommy. Mungkin ada tanggapan, silahkan. Oh baik Mas. Jadinya untuk sekelas angkringan pun yang ini kan lebih condong produknya itu bukan produk yang tahan lama Mas ya. Ya, kayak betul. Ya. Produk yang nah jadinya juga penting juga yang maksudnya itu kayak kita masukkan usaha kita di Shopee, di Lazada ataupun sejenisnya itu. Ya, itu kalau bisa lebarkan sayap gitu ya Mas Tommy. Nah di sana kan nanti di seller apa di Shopee ini nanti yang kita akan langsungkan ini apa namanya untuk kita praktikkan itu sangat-sangat bisa begitu. Nah di sana otomatis misalnya kalau sudah tertera semua katalognya begitu, di Shopee akan otomatis begitu. Nah di sini misalnya di kawasannya Mas Tommy itu di Lombok Barat, nah nanti akan dia muncul di bagian di bawahnya itu. Nah di situ perlu juga diperhatikan, di sana ada semacam misalnya dari apa namanya angkringannya Mas Tommy. Nah di situ dia muncul misalnya 3 km dari tempat saya yang sebagai pengguna dari Shopee misalnya begitu mau beli ini. Nah di sana itu sudah muncul begitu. Nah itu secara tidak langsung itu akan muncul, dan apa ya secara ini pun juga akan terlihat begitu ya Mas Tommy. Yang penting yang saran saya sih itu tadi lebarkan sayap ya Mas Tommy. Misalnya kalau sudah di GrabFood, kemudian Gojek dan sebagainya, silahkan Grab dan sebagainya. Tinggal marketplace-nya juga misalnya begitu. Terkait dengan di Instagram, saya kira Instagram sudah mewabah dan sangat luas lah begitu ya. Kemudian ada di WhatsApp, Facebook dan sebagainya. Tinggal e-commerce-nya ini begitu. Nah e-commerce-nya ini juga itu diperhatikan dari segi jaraknya juga begitu Bapak Ibu sekalian. Ya mungkin ada lagi tanggapan Mas Tommy atau bagaimana, silahkan. Oke, sekian Mas. Terima kasih banyak atas jawabannya. Ya. Terima kasih banyak Mas Tommy. Semoga sehat-sehat ya, dimudahkan. Amin. Terima kasih. Ya mungkin ada dari yang lain. Silahkan Bapak Ibu. Sama-sama kita belajar. Mungkin ada yang ingin bertanya kembali.
Silakan Bapak Ibu ada? Oh, ini ada yang angkat tangan nih dari Mas Azhar. Jadi silakan dibuka ya untuk ya, Mas Azhar. Oke. Halo Mas Azhar. Ya, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf. Ya, Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Dari tadi tetap simak, insyaallah. Tapi gini, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. kenal kepada seluruh rekan-rekan dan juga para pemateri. Saya Azhar dari Minting Berlayar ya, tapi hijrah ke Sandik ya, di Sandik di Ya, Mas. Vietnam Puncang, di Vietnam Puncang Hijau. Oh, Puncang. Dulu masih masa kuliah, saya memang pernah mendengar kata e-commerce ini dari seminar yang ada di Unra waktu itu ya, dari Indosat mengadakannya dengan kerjasama dengan lain. Itu e-commerce ini memang secara sudah digalakkan dari dulu gitu ya. Tapi mohon maaf kan dulu kita ya masih HP ya speknya spek bawah gitu kan. Kurang mendukung lah. Nah, kita baru punya spek yang lebih tinggi ya mungkin beberapa tahun ini lah gitu kan. Kemudian tepat dengan corona ini sehingga sebagai apa istilahnya hikmah di balik corona ini menurut saya hikmah di balik corona ini kita harus berbenah gitu terus belajar tidak boleh diam gitu ya. Nah yang Ya, menjadi betul, saya ingin pertanyakan Nusa e-commerce ini seperti Jubileo ini kan programnya luar biasa gitu ya. Mungkin banyak lagi program-program seperti Jubileo tapi yang dipilih oleh Kominfo NTB ya Jubileo. Kemudian tadi saya coba cek ternyata dia berbayar ya kalau nggak salah. Mohon maaf ini pengetahuan saya lah gitu. Nah apakah nanti mungkin setelah ini kita ada pertemuan offline ya untuk membahas lebih lanjut tapi sebagai pembuka saja atau mukadimah saja apakah dari e-commerce ini nanti bisa apa istilahnya benar-benar gitu secara fakta atau secara kenyataan menaikkan atau meng-up lah gitu omset maupun knowledge dari para UMKM ini lah, kita menengah ke bawah kan UMKM ini. Apakah nanti bisa apakah bisa membuat memaafkan para pelaku UMKM ini rata-rata adalah usia di mana 80-an usia lahir dari tentang 90 sampai 80 lah gitu ya. Jarang yang 2000-an gitu. Masih bukan dibilang kaku enggak gitu ya tentang jajet tapi kadang pengetahuan tentang jajet itu masih sebatas yang apa istilahnya yang kayak FB gitu ya masih sosmed gitulah. Apakah di e-commerce ini nanti apakah bisa kita ada pelatihan-pelatihan khusus tentang bagaimana cara mengaplikasikan atau menjalankan lah e-commerce ini kayak itu mungkin dari saya. Sekian, mohon maaf kalau agak bertele ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin ya, Mbak Moderator, langsung saya jawab ya. Oke, terima kasih ya dari Mas Azhar tadi sudah berbagai macam penyampaian tadi, pernyataannya tadi, kemudian tentang pertanyaannya begitu ya. Yang saya tangkap tadi ya, yang pertama apa sih misalnya platform ini yang perlu kita tingkatkan gitu, kita upgrade di sana. Kemudian yang kedua, apakah Jubileo ini berbayar atau tidak misalnya begitu. Nah, di sini ya Mas Azhar dan Bapak Ibu sekalian bahwa hadirnya dari Kominfo Republik Indonesia ini dan kemudian diamanahkan dari kami yang sudah ditunjuk sebagai fasilitator NTB, tentunya yang pertama yang saya harus sampaikan pertegaskan bahwa akun Jubileo ini itu tidak berbayar gitu ya, alias gratis Bapak Ibu sekalian, dan itu selama 6 bulan. Nah, di sini Bapak Ibu mendapatkan yang namanya Jubileo yang premium, artinya kualitasnya tentunya itu sudah tertanggung dari semuanya dari Kominfo RI begitu Bapak Ibu sekalian. Nah, yang kedua juga
terkait dengan e-commerce gitu Bapak Ibu sekalian, antara Jubelio dan e-commerce ini itu merupakan satu kesatuan begitu. Nah, di sini harus Bapak Ibu menginstal salah satu aplikasi yang ada e-commerce, misalnya seperti dari yang ada di Lazada, kemudian ada di Shopee maupun Tokopedia dan sebagainya. Nah, kalau Bapak Ibu belum install, nanti kita akan sama-sama installin begitu ya untuk di online ini. Kemudian nanti ke depannya ya Bapak Ibu sekalian, yang mohon maaf yang masih kurang pemahaman tentang apa itu e-commerce secara langsung atau bahkan bagaimana menu-menunya. Nah, itu nanti secara langsung juga kita akan jadwalkan ya Bapak Ibu sekalian untuk kita offline. Nah, insya Allah nanti kita akan buatkan Bapak Ibu tentang jadwal. Nanti akan Bapak Ibu hadir begitu ya, hadir di kantor kami yang ada di Gria Praja Asri di Sesele ya Bapak Ibu sekalian. Nah, terkait dengan kekhawatiran Bapak Ibu, misalnya harapannya hanya misalnya kami hanya menyampaikan di online, itu insya Allah kita sama-sama akan bergerak di dua sisi begitu Bapak Ibu sekalian. Yang pertama secara online kita sampaikan dulu, kemudian yang kedua akan kita bimbingi bahwa kami yang ada di kantor juga akan siap gitu Bapak Ibu sekalian. Yang terpenting Bapak Ibu sekalian itu niat yang sungguh-sungguh dan besar kemauannya begitu, karena betul tadi yang disampaikan sama Mas Azhar, di pandemi ini banyak sekali ibrohnya, banyak sekali pembelajarannya begitu, karena secara langsung saat ini itu kita terpukul begitu UMKM-nya kita, bahwa banyak banget kekurangan mungkin dari segi media sosial maupun e-commerce. Nah, di sini hadir bersama-sama kami, sama-sama belajar ya Bapak Ibu sekalian terkait dengan kekurangannya tadi, terkait dengan Facebook dan sebagainya. Insya Allah di materi modul dan selanjutnya itu akan dibahas begitu Bapak Ibu sekalian. Yang perlu digarisbawahi ya Bapak Ibu sekalian, harus menginstal ya salah satu aplikasi yang misalnya yang tadi saya sampaikan begitu. Nah, di situ kita akan sama-sama belajar. Kemudian yang kedua itu akan secara 6 bulan itu secara terus-menerus Bapak Ibu diberikan premium begitu, tidak berbayar ya, tidak berbayar Bapak Ibu. Nah, di sini makanya kita sampaikan amanah dari Kominfo Republik Indonesia ini yang di kami sebagai fasilitator NTB itu menyampaikan kepada Bapak Ibu gitu. Nah, mungkin ada tanggapan dari Mas Azhar, silahkan. Saya rasa cukup, Ustaz. Ya. Allah bisa Ya, terima kasih ya Mas Azhar. Insyaallah nanti kita bersua. Ya, gitu Ustaz. Kayaknya. Mungkin kita lanjut saja Pak ke materi. Siap. Biar nanti kan sekalian ngejelasin, mungkin ada pertanyaan dari pesertanya. Baik. Dan saya ingatkan kembali kepada para peserta, jika belum punya e-commerce, bisa nanti langsung diinstal saat ke materi, kasih tahu langkah-langkahnya itu ya, biar hari ini mengenai e-commerce itu selesai. Oke, baik ya, terima kasih. Ini dari Mas Ernawayati, ya maaf, ya itu untuk raise hand, silahkan, mungkin ada ya tanggapannya sebelum kita lanjut. Wah, hilang ya. Oke, kita lanjut saja ya Bapak Ibu sekalian pada siang menjelang sore hari ini. Oke, mohon izin ya untuk kita tutup dulu untuk PPT-nya. Sekarang kita lanjut ke ini ya, bagian untuk kita praktik, bahwa untuk ini ya pembuatan e-commerce ya Bapak Ibu sekalian yang ada di kita contohin saja ya Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini kita coba menggunakan Shopee ya Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini ya sudah terlihat Bapak Ibu. Mohon tanggapannya. Sudah Mas, sudah. Ya, baik ya Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini ya ini adalah salah satu tampilan awal desktopnya. Nah, di sini saya sudah langsung ya membuatnya begitu. Nah, di sini saya akan coba keluar dulu ya untuk kita ini coba untuk langsung ke praktiknya begitu. Nah, yang pertama
Bapak Ibu harus mendaftar dulu ya. Begitu, mendaftar dulu. Silahkan bisa melalui ponsel, Android ataupun bisa laptop begitu. Nah, yang perlu Bapak Ibu perhatikan misalnya di sini ya, Bapak Ibu. Nah, ini tampilan awalnya begitu ya. Yang pertama itu nomor handphone, username, sama password begitu. Nah, jika misalnya Bapak Ibu tuh harus melihat bahwa silahkan ya ada 3 opsi ya, 3 pilihan. Mau entah itu nomor HP, kemudian username-nya ataupun email. Nah, ini dari segi cara untuk kita langsung masuk begitu. Nah, di sini ya. Oke. Sebentar ya, Bapak Ibu. Oke. Sebentar. Ini ya, sudah login ya, Bapak Ibu. Silakan untuk diperhatikan. Nah, setelah semua melalui proses login, itu Bapak Ibu langsung ke ini ya, ke sales center. Tapi yang ini ya, Bapak Ibu. Kelihatan? Nah, setelah menemukan tulisan ini diklik ya, Bapak Ibu. Oke, tunggu sebentar. Ke seller Shopee itu merupakan akun penjualan gitu, sebagai kita penjualan di sini ya, Bapak Ibu. Oke, nah setelah ini kita harus memperhatikan bahwa sebelumnya itu ya, Bapak Ibu sekalian, kita harus ini ya, mengecek akunnya ya, akun pribadinya Bapak Ibu. Nah, di sini ya, Bapak Ibu harus perhatikan ya tentang profil saya begitu. Nah, di sini harus terisi semua ya, Bapak Ibu. Yang misalnya dari username, kemudian nama, email, nomor telepon, nama toko, itu harus diisi ya. Nah, ini jangan sampai kosong begitu Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau semuanya ini, itu nanti akan berkaitan tentang sama Jubelio begitu Bapak Ibu. Nah, di sini perlu diperhatikan. Nah, setelah itu kita balik lagi ya ke Shopee Seller Center untuk proses pembuat ini ya, tentang penguploadan produk begitu ya Bapak Ibu. Nah, misalnya kalau sudah masuk di sini di dashboard terkait dengan Shopee Seller Center, kemudian kita klik ya Bapak Ibu tentang produk. Nah, produknya ini ada subnya, yaitu tambah produk baru. Nah, di sini ya Bapak Ibu. Sebentar ya Bapak Ibu, karena posisinya selesai hujan, kayaknya jaringannya masih agak nge-lag gitu ya Bapak Ibu. Nah, di sini ya sudah terlihat ya Bapak Ibu sekalian, untuk tambah produk baru. Misalnya nih ya, misalnya saja kita isi mungkin dari Mas Azhar atau Bapak Ibu yang lainnya mungkin yang ingin sebagai contoh, silahkan. Ada yang berminatkah kayak begitu, silahkan ya untuk langsung menjawab ya, dibuka mic-nya begitu. Ya, silahkan Mas Miftahul yang sudah angkat tangan. Ya, dibuka dulu ya mic-nya. Silahkan. Mas Miftahul, dengar saya? Masih di unmute ya. Ya, silahkan dibuka mic-nya ya, mikrofonnya. Ada dari ini, dari Bapak Ibu yang lainnya, silahkan. Silahkan Bapak Ibu. Biar kita Saya belum ngerti di Shopee ini Mas, apa belum punya akun. Oke, gimana Mas Azhar? Kita sama-sama belum punya akun yang di yang di Shopee saya. Oke. Ya, tapi ada sih akun istri, tapi saya enggak pernah. Enggak di HP saya, baru install lagi nih. Oke, siap. Ya, mohon diinstal ya. Ya, didaftarkan dulu. Nah, setelah itu kalau Mas Azhar, kira-kira apa usahanya nih Mas? Kalau saya retail, kayak apa namanya? Retail. Ya, jual-jual minuman, soft drink sama ya snack gitu. Snack. Iya. Dibumbui dengan
voucher wifi. Nah, itu sudah. Voucher wifi. Sangat luar biasa nih. Bisa kita nongki-nongki ya. Oh, boleh. Ya. Mungkin silahkan Mas Miftahul mungkin ingin berpendapat untuk sebagai contoh silahkan. Ya, sudah jelas sekarang nih. Lanjut Mas Ari, lanjut. Oke, siap. Kita nonton dulu. Ya, kita ini ya sebagai contoh saja ya, Bapak Ibu ya. Oke, di sini ya kita coba untuk ini ya nama produknya itu kayak misalnya kain tenun ya, kain tenun ya. Oke, ini ciri khasnya di Lombok gitu ya, Bapak Ibu. Nah, kita masukkan semua di ini ya, nama kategorinya itu jangan sampai kosong juga ya, Bapak Ibu. Sebelum tabe yang ini itu warna merah begitu sampai dibilang muncul. Nah, tapi kalau tanda seperti ini berarti ini belum bisa diklik begitu ya, Bapak Ibu. Nah, kita klik kain tenun ini misalnya pakaian pria itu melalui apa ya, semacam atasan lah misalnya begitu ya. Begitu bisa juga ataupun kaos bisa, tapi yang biasanya kan untuk ini ya sebagai contohnya saja ya Bapak Ibu. Benar ya Bapak Ibu. Oke. Nah, ini set pakaian tradisional dan sebagainya, sebagai contohnya aja ya Bapak Ibu. Nah, ini kan secara otomatis ya Bapak Ibu sudah muncul kolom ataupun tulisan dari lanjut ini ya. Nah, ini kita klik ya Bapak Ibu. Kita klik. Nah, di sini ya yang terpenting juga ya Bapak Ibu, informasi produk ini harus terisi semua ya Bapak Ibu. Nah, ini foto utama ya. Oke, saya coba ini aja ya Bapak Ibu. Kita coba cari dulu ya tentang gambar ya, informasi gambar tentang kain tenun. Oke. Nah, ini ya sudah muncul ya Bapak Ibu. Ini sebagai contohnya saja ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini misalnya kita simpan dulu. Oke, setelah itu kita balik lagi ke foto utama. Misalnya kalau Bapak Ibu sudah punya produk andalannya sendiri, silahkan ya untuk ditambahkan. Nah, di sini. Nah, ini ya sudah terlihat ya, sudah muncul ya Bapak Ibu. Oke, kita lanjut ke silahkan ya Bapak Ibu yang variasikan foto 1, 2, 3, 4 ini Bapak Ibu yang menyesuaikan. Nah, tentang video juga misalnya kalau ada video silahkan juga ya Bapak Ibu untuk ditambahkan misalnya begitu. Nah, secara otomatis ini juga akan nama produknya akan muncul begitu. Nah, deskripsi produk ini juga kita harus tampilkan, jangan sampai dikosongin ya Bapak Ibu. Nah, misalnya deskripsi tentang kain tenun ya sebagai contohnya ya Bapak Ibu. Nah, di sini kalau misalnya sudah punya katalog itu lebih bagus ya Bapak Ibu. Nah, di sini sangat penting juga misalnya begitu ya. Misalnya ini ya Bapak Ibu. Nah, ini sebagai contohnya saja ya. Oke, ini deskripsinya ya. Nah, silahkan nanti Bapak Ibu yang lebih menyesuaikan ya, lebih perbanyak katalognya, itu lebih dari customer, konsumen, itu lebih paham lagi begitu terkait dengan ratingnya Bapak Ibu, misalnya di Shopee, Lazada, maupun di Tokopedia. Nah, misalnya di sini kita random saja ya, begitu Bapak Ibu, kita acak saja, karena ini contohnya saja begitu. Nanti jika ada yang masih kurang, silahkan ditanyakan ya, begitu Bapak Ibu. Misalnya kalau ada merek, silakan ditambahkan ya. Kemudian kalau tidak ada, nggak masalah ya, begitu Bapak Ibu. Kemudian negara asal diisi, misalnya Indonesia, kemudian bahannya apa, misalnya begitu, silahkan ya disesuaikan begitu ya. Misalnya ini contohnya saja, misalnya katun, kemudian motifnya apa, silahkan ya batik misalnya ya, begitu Bapak Ibu. Nah, di sini yang perlu diperhatikan begitu.
Bentar. Mohon maaf Bang, saya potong. Oke, silahkan. Izin bertanya. Ya, silahkan. Apakah kan kita kan kalau semuanya itu yang produktif yang buat sendiri produk kan ada yang kadang-kadang dia mengambil produk dari orang lain gitu dijual lagi. Nah, apakah ini bisa Bang? Ya. Bisa, itu lari ke reseller ya, Bapak Ibu, atau dropshipper. gitu. Oke, dropshipper itu tanpa modal. Nah, nanti perusahaannya tergantung Bapak Ibu begitu. Nah, di situ sudah jelas begitu. Sedangkan reseller itu kita beli barang, kena biaya, keluar biaya, terus Bapak Ibu jual lagi misalnya gitu. Itu apa namanya yang pertama itu? Mohon yang dropshipper ya, Bapak Ibu. Ya, dropshipper sama reseller. Oke, itu ya Mas Azhar ya. Oke. Ya, makasih Bang, siap. Oke, siap. Kita lanjut ya. Oke. Nah, oke ya Bapak Ibu, kita lanjutkan. Ini contohnya ya. Setelah itu misalnya kita contohnya saja begitu ya. Misalnya di sini ya. Silahkan ditambahkan ya di katalognya begitu. Disesuaikan Bapak Ibu maunya bagaimana, silahkan misalnya begitu. Nah, ini kalau misalnya sudah, silahkan diisi yang lainnya apa, misalnya dan sebagainya begitu. Nah, kalau sudah ini semua, ya Bapak Ibu sekalian, misalnya harus diisi ya, misalnya gayanya apa, tentang dan sebagainya, contohnya saja begitu. Oke, setelah itu jumlah produk dalam kemasannya itu harus diisi juga ya, misalnya bajunya saja sama boxnya, misalnya begitu ya. Oke, kita tulis ini ya, baju kayak gitu. Atau bahkan selendang ya, selendang lebih tepatnya ya. Selendang. Oke, kemudian ukuran jumbo kalau ada silahkan, kalau nggak ada juga nggak masalah ya. Ini menyesuaikan ya Bapak Ibu. Kemudian ukuran per produk ya. Nah, ini ada pilihannya ya, ada opsinya ya. Ada miligram, kemudian ada gram dan sebagainya ya. Ukuran per produknya kita sesuaikan saja ya. Misalkan saja begitu Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk informasi penjualan ya, katakan bahwa untuk misalnya untuk kain tenun itu 300 lah begitu ya. Oke, nah stoknya berapa? Silahkan ya disesuaikan dengan apa yang ada di gudang. Nah, ini jangan sampai nggak diisi ya Bapak Ibu. Kolomnya wajib diisi. Nah, itu sudah ada keterangannya begitu. Misalnya katakan 30. Nah, kemudian kalau ada variasi silahkan ditambahkan, kemudian ada grosir silahkan ditambahkan, menyesuaikan ya Bapak Ibu. Nah, kemudian yang paling penting di sini adalah pengiriman ya Bapak Ibu, pengirimannya. Nah, ini yang harus diperhatikan, misalnya beratnya berapa, ini kan sudah tertera di sini. Oke, misalnya ini berat kita isi ya, misalnya kita misalkan semualah gitu ya Bapak Ibu. Misalnya beratnya sekitar 15, kita coba ya Bapak Ibu. Kemudian ukurannya 15, kemudian ini 10, kemudian tingginya 5, misalnya begitu ya Bapak Ibu. Nah, otomatis ya kalau sudah memenuhi ini, pengaturan jasa kiriman hanya akan diterapkan pada produk ini. Ongkir yang dimunculkan adalah tarif dasar yang didapat berubah berdasarkan berat dan lokasi pembeli. Artinya ya Bapak Ibu, ini contohnya ya Bapak Ibu, beratnya itu saya contohkan ada 15. Nah, tetapi semakin dia misalnya sesuai dengan Bapak Ibu sudah timbang dan sebagainya, silahkan begitu. Nah, ini akan otomatis di sini ongkirnya, ongkos kirimnya ya Bapak Ibu, itu akan berubah sewaktu-waktu tergantung dari berat, ukuran paket dan sebagainya begitu. Itu akan berubah juga begitu Bapak Ibu. Oke, next misalnya kita yang lainnya ini ya Bapak Ibu, misalnya pre-order tidak atau ya silahkan dipilih. Misalnya kalau order bisa silahkan dicentang iya misalnya begitu. Nah, di sini juga apakah dalam kondisi baru atau pernah dipakai misalnya, ataupun bisa dibilang barang second atau enggak begitu ya Bapak Ibu. Nah, itu yang paling terpenting adalah SKU induk ini ya. Itu adalah kode barang Bapak Ibu begitu. Nah, di sini perlu diperhatikan karena ini juga akan menyangkut ke jubelie Bapak Ibu. Nah, ini yang paling penting begitu. Pembuatan SKU misalnya kita contohkan mungkin ini
barang yang pertama misalnya begitu ya Bapak Ibu, silahkan contohnya itu berupa desimal ataupun angka ya Bapak Ibu. Nah, misalnya ini ya Bapak Ibu. Setelah semuanya ini Bapak Ibu, kita klik ya. Kita klik simpan atau simpan dan tampilkan ya Bapak Ibu. Nah, ini ya Bapak Ibu. Oke. Kalau sudah ini berarti sudah produk terdaftar begitu. Nah, ini ya pembaruan daftar kategori. Nah, di sini ya Bapak Ibu sudah muncul. Nah, contohnya ini ya Bapak Ibu. Nah, artinya produk yang Bapak Ibu buat tadi ditambahkan itu sudah berhasil. Artinya sudah masuk ke penjualan ataupun sudah siap misalnya ready untuk dijual begitu Bapak Ibu. Nah, di sini salah satunya ini ya yang tadi kita buat ya Bapak Ibu. Nah, ini yang tadi semua kita sudah buat tadi melalui katalognya ya, deskripsinya Bapak Ibu. Nah, misalnya kalau Bapak Ibu ada yang merasa kurang, misalnya video ada yang kurang, misalnya foto ada yang kurang, silahkan bisa diupdate begitu. Nah, seperti tadi ditambahkan, kalau sudah semuanya ini, itu langsung kita update misalnya begitu. Ini ya, oke. Nah, Anda berhasil mengubah produk misalnya kalau ada terjadi perubahan. Nah, kemudian kita cek di produk saya. Nah, ini sudah jelas begitu Bapak Ibu. Ini misalnya contoh-contohnya saja ya dari beberapa pelatihan ya Bapak Ibu. Nah, ini salah satu yang sudah kita berhasil upload produk begitu Bapak Ibu. Tinggal nantinya di di modul selanjutnya tentang Jubelio itu disinkronisasikan ataupun diintegrasikan Bapak Ibu. Nah, yang paling penting Bapak Ibu adalah harus menginstal ya salah satu e-commerce yang tadi itu untuk syarat utama pembuatan akun Jubelio. Kalau misalnya Bapak Ibu nggak ada, otomatis begitu ya Bapak Ibu tidak bisa membuat akun Jubelio begitu. Karena nanti contohnya saja ya Bapak Ibu, misalnya di sini ya Bapak Ibu tentang Jubelio ya, misalnya begitu. Nah, tunggu sebentar ya Bapak Ibu. Mohon bersabar. Oke, kita coba cek secara secara luarnya dulu ya. Nanti ada di modul selanjutnya ya Bapak Ibu dengan narasumber yang sangat luar biasa juga nantinya begitu. Oke, kita tunggu sebentar ya Bapak Ibu sebagai informasi ya, informasi awal bahwa akun Jubelio dan sebagainya itu sudah sudah dipremiumkan begitu ya, sudah dipremiumkan dan tentunya sudah gratis begitu Bapak Ibu. Tinggal Bapak Ibu yang akan langsung mau atau tidaknya begitu ya Bapak Ibu. Mungkin sebelum sebelum menunggu Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan ataupun dan sebagainya begitu Bapak Ibu. Saya persilahkan ya. Silakan Bu moderator. Ini ada yang bertanya dari Lina Mutiara. Itu yang jadi permasalahan saya sekarang, usaha belum ada agen yang digital. Takutnya nanti kita buat iklan di FB dan lain-lain kita nggak bisa handle. Soalnya gaji adanya makin mahal. Mungkin ada solusi dari narasumbernya. Dari Bu Mbak Oktina ya. Iya. Oke, ini ya. Oke, sedikit ya. Yang jadi permasalahan saya sekarang, usaha saya belum ada admin yang menghandle. Takutnya nanti kita buat iklan di Facebook Ads dan lain-lain kita nggak bisa handle. Soalnya gaji admin masih mahal. Mungkin ada solusi Kak. Oke. Dari Mbak Oktina ya, terkait dengan kekhawatirannya begitu ya. Nah, di sini ya Bu Mbak Oktina. Kalau persoalan admin dan sebagainya itu bisa juga mungkin dipermaklumkan begitu. Nah, di sini paling penting itu kiatnya dari Mbak Oktina terkait dengan Facebook Ads itu memang bisa dilakukan secara sendiri misalnya begitu Mbak Oktina, tetapi butuh kerja keras yang sangat luar biasa jika memang paham tentang
media-media dan sebagainya, silahkan begitu. Nah, tapi kalau misalnya masih kurang dan sebagainya, itu memang harus mengambil keputusan begitu. Mengambil keputusan, misalnya tadi Mbak Oktina khawatirnya itu tadi gaji mahal dan sebagainya. Itu memang betul kalau kita mau andalkan orang lain untuk kita menyewa dan sebagainya, itu harus kena cas misalnya begitu, memang betul. Nah, tapi di sini kalau Mbak Oktina pengen misalnya lebih upgrade lagi, itu kan masih banyak melalui platform-platform yang lainnya, misalnya katakan di YouTube dan sebagainya. Cara-cara membuat bagaimana untuk Facebook Ad dan sebagainya. Dan insya Allah kami pun juga dari modul-modul dan sebagainya itu ada keterkaitan dengan marketplace begitu, dan fasilitatornya juga sudah ada begitu. Tinggal nanti Mbak Oktina kita akan buatkan jadwal juga dari UMKM yang ada di Lombok Barat misalnya begitu. Mungkin ada tanggapan dari Ibu Oktina, Mbak Oktina silahkan. Oke, ada chat lagi. Izin bertanya. Izin Bapak narasumber. Ya, silahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu semua, saya Juan, selaku fasilitator NTB juga. Kebetulan ini banyak pertanyaan yang berkaitan dengan Jubilio. Jadi saya mencoba mentelaah sedikit. Apalagi tadi ada juga yang bertanya terkait dengan bagaimana ketika kita nggak punya tenaga admin. Sedangkan kita mau kelola marketplace yang banyak itu susah kalau nggak punya admin. Nah, jadi Bapak Ibu, khususnya Ibu yang bertanya tadi, bagaimana cara kita mengelola marketplace atau e-commerce yang kita punya tanpa admin. Jadi Ibu kalau misalkan hanya menggunakan satu marketplace atau hanya menggunakan satu e-commerce, itu masih bisa dilakukan sendiri ya Ibu, masih bisa dikelola sendiri melalui via phone. Seandainya nanti handphonenya Bapak atau Ibu itu kepenuhan memori, nah solusinya itu adalah memanfaatkan Chrome yang ada di handphone Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika kita menggunakan Chrome, kita bisa masuk melalui website. Jadi nggak mesti menggunakan aplikasinya langsung, tapi kita bisa menggunakan website melalui Chrome yang ada di HP-nya Bapak Ibu semua. Jadi menghemat memori handphone. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, misalkan e-commerce atau marketplace yang Bapak Ibu gunakan itu banyak, lebih dari 3. Nah, ada solusi bagaimana biar kita tidak menggunakan admin. Nah, solusinya itu adalah yaitu Jubilio sendiri. Nah, nanti Jubilio ini akan kita bahas di modul selanjutnya ya Bapak Ibu ya. Kita akan bahas tuntas di modul selanjutnya, di modul ketiga. Insya Allah modul ketiganya kemungkinan sesuai kesepakatan panitia hari Jumat ya. Dan nanti kita akan bahas di sana Bapak Ibu. Makanya hadir Jubilio ini sebagai sarana untuk Bapak Ibu ketika Bapak Ibu kebingungan untuk mencari admin, apalagi di musim PPKM mau cari admin keluar pun susah gitu. Nggak ada yang berani keluar Bapak Ibu ya. Jadi ini merupakan solusi untuk Bapak Ibu untuk mengelola secara individu apa yang Bapak Ibu lakukan di marketplace dan juga e-commerce yang Bapak Ibu punya, yaitu lebih dari 3 e-commerce atau marketplace. Tapi kalau hanya satu, Bapak Ibu masih bisa kelola sendiri menggunakan HP-nya Bapak Ibu semua. Tapi kalau lebih dari 1, 2 ke atas, nah solusinya adalah Jubilio. Besok kita akan bahas Bapak Ibu ya. Mungkin demikian Bapak narasumber, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Juan atas tanggapannya. Di sini masih ada pertanyaan dari Pak Ahmad Hambali ya. Bagaimana cara kita menampilkan produk di halaman depan Shopee? Silakan kepada narasumber. Oke, baik ya. Dari pertanyaan dari Mas Ahmad Hambali ya. Tadi terkait dengan tampilan ya, begitu. Nah, di sini ya Bapak Ibu, karena rata-rata ya bahwa di Shopee e-commerce ini memang harus ada yang sifatnya berbayar dan sebagainya begitu ya Bapak Ibu, terkait dengan iklan larinya begitu ya, bahwa tampilan-tampilan itu memang betul bahwa ada beberapa persoalan begitu. Nah, di sini yang perlu itu adalah kita berbayar begitu untuk melalui proses pengiklanan itu begitu. Makanya
dia akan muncul di katalog paling awal misalnya begitu Bapak Ibu. Misalnya contohnya itu ya seperti ini ya Bapak Ibu. Sebentar ya. Oke, kita balik ke ini ya dari awal. Oke, sip. Sebentar ya. Nah, ini ya Bapak Ibu. Kan bahwa untuk tampilan-tampilan itu memang harus perlu kita perhatikan di bagaimana bahwa untuk tampilan itu harus berbayar begitu ya Bapak Ibu. Karena tidak serta-merta bahwa apa yang kita langsung buat itu langsung muncul katalog kita begitu. Nah, tapi di sini yang perlu diperhatikan soal misalnya itu terkait dengan Bapak Ibu berbayar apa enggak Facebook iklan dan sebagainya begitu. Nah, itu mungkin sedikit ya dari Ibu moderator, mungkin ada tanggapan dari Mas Ahmad mungkin ya begitu, ataupun dari Bapak Ibu yang lainnya begitu, silahkan. Silahkan Bu moderator. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang lainnya atau tanggapan dari Mas Ahmad. Sebelumnya kami informasikan pelatihannya itu tidak hanya online tapi nanti offline. Bapak Ibu juga bisa berkunjung ke kantor kami, alamatnya itu di Jalan Soekarno-Hatta, Jatisele, Lombok Barat. Selain itu nanti juga kami akan berkunjung ke tempat Bapak Ibu sesuai dengan jadwal yang telah kita tetapkan. Nah, di sini ada pertanyaan nih mengenai Jubelio. Gimana cara integrasi dari Shopee ke Jubelio, dan apakah setelah 6 bulan Jubelio akan berbayar? Sebelumnya untuk mengenai Jubelio akan dibahas di modul selanjutnya. Oke, mungkin itu ya Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas partisipasinya, atas semua hal-hal yang ini. Mungkin saya kembalikan dulu ke Bu moderator, mungkin ada sesi selanjutnya ya Bapak Ibu, silahkan. Baik Bapak Ibu, bagi yang masih bingung mengenai e-commerce bisa ditanyakan langsung, atau ada yang ingin sharing session atau bagi pengalamannya pernah berjualan di e-commerce untuk bagi-bagi ilmunya mungkin. Mungkin Mas Ahmad Muiz mungkin Niki, silahkan. Mungkin ada pengalamannya, sharing sessionnya begitu ya Mas Ahmad Muiz, silahkan. Atau Bapak Ibu yang lainnya ya, kita tunggu. Mungkin sudah cukup mungkin Bu moderator, insya Allah semoga Bapak Ibu paham ya Bapak Ibu. Amin. Jadi Bapak Ibu diharapkan untuk menginstal salah satu e-commerce-nya atau bisa juga semuanya, karena ini juga syarat untuk terhubung dengan Jubelio-nya. Ya, silakan ya Bapak Ibu, jika ada pertanyaan yang lebih lanjut silakan ya kontak saya mungkin atau fasilitator yang lainnya nanti biar sama-sama kita diskusikan kendalanya, misalnya tadi misalnya kayak Mas Azhar atau Bapak yang lainnya, silahkan kami tunggu ya begitu. Insya Allah ini ya sama-sama kita belajar ya Bapak Ibu untuk akun Jubelio ini, ya itu nanti akan dibahas di pertemuan selanjutnya, di modul selanjutnya.
tetap pantengin. Yang terpenting ya Bapak Ibu sekalian, bahwa yang terpenting itu adalah Bapak Ibu punya salah satu e-commerce tadi begitu. Nah, itu adalah salah satu syarat utama untuk proses pembuatan akun Jubelio-nya begitu. Kalau Bapak Ibu tidak salah satu punya yang itu, maka tidak bisa ya begitu Bapak Ibu. Artinya akun-akun yang lain dan sebagainya itu hangus begitu ya Bapak Ibu. Nah, ini ya kami ingatkan sebagai informasi ya Bapak Ibu sekalian. Saya kembalikan ke Bu Moderator. Baik, terima kasih Mas Ari Irawan. Sebelumnya saya ingatkan kembali kepada para peserta untuk mengisi link absennya. Dan nanti jika masih bingung mengenai e-commerce ini bisa menghubungi salah satu fasilitatornya. Selanjutnya mungkin kita cukupkan Bapak Ibu materi hari ini. Saya selaku moderator pamit undur diri dan saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Mbak Gesti selaku moderator dan kepada Mas Ari Irawan yang telah membagikan ilmunya pada hari ini ya. Terima kasih banyak. Oke, selanjutnya kita beralih untuk mengakhiri sesi 1 pelatihan kita pada hari ini. Kita akan berdoa dulu guys supaya apa yang telah disampaikan tadi itu lebih berkah, lebih bisa diserap oleh pikiran kita. Baik, kepada saudara saya Iqbal sudah ready di Zoom? Ya, kita untuk doa kali ini akan dipimpin oleh saudara saya Iqbal, kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita menyelesaikan meeting ini, Bapak dan Ibu, para hadirin sekalian, marilah kita tundukkan kepala sejenak kepada Allah, semoga kita selalu diridhoi olehnya dan semua yang kita lakukan kita tercapai pahala di sisinya. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana warhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala lazina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la fatalana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah Qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin Allah. Sekian, saya kembalikan lagi kepada moderator Dinar. Terima kasih kepada Mas Iqbal. Oke, dengan pembacaan doa tadi maka berakhir pula sesi pelatihan kita pada hari ini. Selanjutnya marilah kita tutup pelatihan hari ini dengan sama-sama mengucap alhamdulillahirabbil dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dan terima kasih. Sebelum menutup Zoom meeting kita pada hari ini, kita akan melakukan sesi foto bersama terlebih dahulu, nggih. Jadi mohon untuk Bapak Ibu yang bisa untuk mengaktifkan kameranya, saya persilahkan dan kita akan melakukan sesi foto bersama. Di sini ada sekitar 54 orang yang bergabung di ruang virtual kali ini. Baik, kita akan mulai. Di slide yang pertama, ikuti instruksi dari saya.
Hitungan ketiga, G. Siapkan senyum termanisnya. Baik, 1, 2, 3. Oke, selanjutnya 1, 2, 3. Terakhir 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu yang telah menyempatkan hari ini untuk mengikuti pelatihan. Saya ingatkan kembali bahwa kita akan melakukan pelatihan kembali besok pada hari Jumat, jam 2 siang. Nah, besok materinya ini adalah Jubelio. Dari tadi kan banyak pertanyaan sekali nih, Jubelio itu gimana dan lain sebagainya. Termasuk banyak yang teror saya nih. Mohon maaf sebelumnya karena kami juga admin banyak yang neror dan sesuai antrian kami balas ya Bapak Ibu. Kemudian masalah yang belum dapat kuota mohon diisi tadi link yang udah kami kirimkan di grup UMKM Lobar. Dan mohon untuk yang belum mengisi absensi, kami persilahkan untuk mengisi absensi. Dan untuk yang ingin datang ke kantor, bisa kami buka dari jam 7 sampai jam 5 sore. Nah, oleh karenanya nanti kalau ada yang ingin ke kantor, mohon konfirmasi terlebih dahulu ke admin atau bisa chat saya Sinar atau nanti Mbak Laras, kemudian Mas Hendra dan admin-admin yang lainnya agar nanti kami mempersiapkan hal-hal yang kami butuhkan. Mungkin itu saja dulu Ibu dan Bapak sekalian. Bagi teman-temannya yang masih belum bisa gabung, silahkan dihubungi lagi supaya nanti kita lebih banyak lagi waktu untuk belajarnya. Mungkin itu saja sore hari ini. Terima kasih banyak kepada semua narasumber, kepada Mas Nata juga tadi yang sudah menyampaikan sambutan, kemudian Mas Ari selaku narasumber, Mbak Gesti, dan rekan-rekan UMKM Lombok Barat yang telah berpartisipasi. Saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. UMKM NTB Go Digital, Go Internasional. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Internasional. Siang, selamat beristirahat. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Sehat semuanya. Hari Bapak, kawan. Ibu. Masya Allah. Sehat selalu. Ayo izin Bang. Bapak Ibu bisa live dari Zoom meeting ya. Terima kasih.